Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di siang hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Sela Pratiwi dengan NIM 21044112287. Prodi Informatika kelas 1G Teknik Informatika. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Yang kedua, utility, device driver, dan language translator. Yang ketiga, sistem operasi. Yang keempat, komponen sistem operasi. Yang kelima, macam-macam operasi sistem. Maksud saya, macam-macam sistem operasi. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan program, termasuk program operasi sistem, atau Windows dan Mac OS yang mengatur dan mengkoordinasi perangkat keras. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya (resource) dari sistem operasi dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dan pengguna atau user (brainware). Perangkat lunak sistem mengelola dan mengkoordinasi perangkat keras pada saat kita bekerja menggunakan perangkat lunak aplikasi. Nomor 2, utility, device, driver, dan language translator. Utility perangkat lunak merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer atau sistem. Yang kedua, device driver. Device driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS atau aplikasi dan perangkat lain. Yang ketiga, language translator. Language translator adalah sebuah program atau metode di mana program tersebut mengambil input atau sebuah program lain yang ditulis pada saat bahasa program (research language) ke bahasa lain object on target language. Macam-macam translator antara lain interpreter, compiler, dan assembler. Yang ketiga, sistem operasi. OS, operasi sistem, adalah program utama yang langsung berinteraksi dengan bahasa yang dikenal oleh mesin komputer (bahasa mesin) dan merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi juga melakukan semua perintah-perintah penting yang ada dalam komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda-beda fungsinya dapat berjalan lancar bersama tanpa hambatan. Sistem operasi juga bisa mengatur jadwal yang tepat sehingga mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain. Tujuan sistem operasi yaitu kemudahan dalam menggunakan sistem operasi. Yang kedua, efisiensi dan kemampuan untuk berkembang. Komponen sistem operasi. Yang pertama, interface atau kontak. Yang kedua, user atau pengguna. Yang ketiga, DOS. Yang keempat, DOSIC, Linux, GUI atau Graphical User Interface, Windows, dan Linux yang berbasis TES.
Sistem operasi menjalankan aplikasi. Di sini kita bisa lihat perangkat lunak aplikasi memerlukan perangkat lunak sistem agar dapat berkomunikasi dengan perangkat keras komputer. Peran perangkat lunak sistem berperan sebagai perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras komputer. Yang ketiga, sistem operasi bertanggung jawab terhadap proses pemanggilan yang biasa kita kenal dengan sebutan loading dan berjalannya aplikasi yang dipilih oleh pengguna atau user. Misalnya, program pengolah kata atau lembar kerja. Saat ini, sebagian besar sistem operasi dapat berjalan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan atau multitasking. Sistem operasi mengkoordinasi perangkat keras. 1. Komputer merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan seperti keyboard, mouse, printer, monitor, perangkat penyimpanan dan memori. Salah satu tujuan operasi sistem adalah mengkoordinasi seluruh komponen sehingga dapat bekerja sama dalam melayani pengguna. Nomor 10, macam-macam sistem operasi. Yang pertama DOS, yang kedua Windows, yang ketiga sistem operasi mobile, 4 iOS, yang kelima Android, yang keenam Symbian, RIM, yang keenam RIM yang biasa kita kenal dengan sebutan BlackBerry OS. Yang ketujuh, Windows Mobile. Kesimpulan saya dalam pemaparan materi dan presentasi pada siang hari ini adalah sebuah sistem operasi atau OS adalah kumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer, sehingga operasi sistem adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dan sebuah komputer. Maksud saya, sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dan sebuah komputer. Mungkin tanpa adanya sistem operasi, komputer kita tidak akan berjalan sesuai. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Jadi, jika tidak ada sistem operasi dalam komputer kita atau laptop, mungkin komputer kita tidak akan bisa berfungsi sesuai seperti biasa. Tidak akan bisa digunakan. Yang kedua, sistem operasi time sharing menjadwal tugas agar dapat secara efisien menggunakan sistem. Hal ini termasuk menghitung alokasi biaya dari waktu, prosesor, hard disk, printing, dan berbagai sumber daya lainnya. Untuk fungsi hardware seperti input dan output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya melakukan sistem call ke fungsi di OS atau interupsi oleh OS tersebut. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contohnya sistem operasi modern termasuk Android, BSD, iOS, Linux, macOS, Microsoft Windows, dan IBM. Semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu Linux.
Sekian pemaparan materi dari saya mengenai sistem operasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.